Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mari kita awali dengan membaca sebagian azkarus sabah bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dicintai Allah, mari luruskan niat. Sungguh kata Nabi yang mulia, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal-amal itu tergantung pada niatnya, dan masing-masing pihak akan mendapatkan apa yang telah dia niatkan. Kalau kita meniatkan semata karena Allah, insyaallah kita dapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tilawah dulu Al-Baqarah ayat 210. Sudah ketemu? Al-Baqarah ayat 210. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallah min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Zuyyina lilladzina kafarul
Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب Ayat 210 Allah berfirman yang artinya tidak ada yang mereka nantikan melainkan datangnya Allah dan para malaikat-malaikatnya Allah pada hari kiamat dalam naungan awan dan diputuskanlah perkara atasnya dan hanya kepada Allah sajalah dikembalikan segala urusan. Al-Imam Ibnu Katsir di sini beliau menjelaskan tidak ada yang mereka nantikan kecuali datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan, yakni pada hari kiamat untuk memberikan keputusan di antara semua manusia yang hidup lebih awal dan yang hidup terakhir, lalu setiap orang akan diberi balasan sesuai dengan amal-amalnya. Jika baik maka baiklah yang diterimanya, jika buruk maka buruklah yang diterimanya. Ibnu Katsir halaman 685. Hadirin, mereka orang-orang kafir maksudnya nggak menanti kecuali ya Allah cepat berikan keputusan nih. Karena pada hari itu mereka itu seperti digantung. Allah nggak mau ngelihat pada mereka, Allah nggak mau ngajak mereka bicara, Allah nggak akan mensucikan mereka. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih lengkap. La yukallimuhumullah wala yanzuruna ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Gak diajak ngomong, gak dilihat, gak disucikan, baginya azab yang pedih. Mereka tapi bingung nih, karena digantung dalam waktu yang lama. Orang-orang kafir, munafik, zindik, fasik digantung dalam waktu yang lama. Begitu Allah putuskan masuk neraka mereka bilang lagi apa? Ya Allah, matikan saja aku ya Allah. Karena di siksaan dalam neraka gak ada kematian, hidup terus. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, kalau kulit mereka gosong, kami ganti dengan kulit yang baru, lalu mereka akan dipanggang lagi sampai gosong, diganti lagi kulit yang baru, begitu seterusnya. Liyazuqul azab. Allah berfirman agar mereka merasakan maksimal dari penderitaan atau siksaan yang akan menjumpai mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari siksa api neraka. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kalau amalnya baik, fa khair, dia dapat kebaikan pasti yang dia terima. Wa in syarr, tapi kalau buruk, fa syarr, maka keburukan juga yang pasti dia akan terima. Dan kita kan sudah tahu ayatnya, nggak ada apa yang kita lakukan nggak dibalas di dunia ini, apalagi di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun dibalas, sekecil apapun Allah tahu. Jadi nggak ada yang bisa disembunyikan pada hari itu, semuanya akan dibalas sempurna. Wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Allah kemudian berfirman, lalu diputuskan perkara atasnya, kalau baik-baik, kalau buruk-buruk. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah sajalah dikembalikan semua urusan. Urusan kezaliman di dunia yang kita belum kelar,
hanya kepada Allah itu dikembalikan. Urusan hutang piutang yang belum dibayar, hanya kepada Allah nanti itu dikembalikan. Urusan perbuatan orang yang gak mengenakan kita, fitnahnya mereka, ghibahnya mereka, belum sempat kita membersihkan nama kita, sudah kadung tercoreng karena lisannya, itu urusan Allah nanti. Wa ilallahi turja'ul umur, dikembalikan kepada Allah. Kalau udah sampai seseorang dizalimi dia, dicurangi dia, dikhianati dia, diciderai amanahnya dia menghutangi orang, niatnya menolong, tapi orang yang ditolong itu malah gak tahu diri, gak mau membayar hutangnya. Di dunia mungkin dia udah kewalahan, ini saya harus berbuat apa, ditagih malah lebih galak. Tapi wa ilallahi turja'ul umur, segala urusan nanti dikembalikan kepada Allah, dikembalikan kepada Allah. Urusan hutang piutang yang di dunia belum kelar, itu dilunasi di hari kiamat. Lunas. Di hari kiamat lunas. Semuanya Allah lunas. Gak ada yang gak lunas. Mau di sini dia mungkin bisa berkelit, dia mungkin bisa menang di atas pengadilan karena dia menyogok dalam perkara-perkara yang sedang kita sengketakan bersama dia, padahal yang benar kita. Walaupun di dunia dia menang, di akhirat semua akan diadili sempurna. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Karena Allah hakim yang paling adil. Allah seadil-adilnya hakim. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah sajalah segala urusan dikembalikan, termasuk urusan kezaliman. Rasulullah pernah bersabda dari riwayat Muslim, "Thalatha da'awatun mustajabatun la syakka fihin." 3 orang yang kalau mereka berdoa, Allah tidak akan pernah menolak doa ketiganya. Da'watul musafir, da'watul walid liwaladih, da'watul mazlum. Yang pertama doanya orang musafir, yang kedua doa orang tua kepada anaknya, yang ketiga doa yang terzalimi, da'watul mazlum. Coba perhatikan, kalau ada orang terzalimi dan dia mengangkat tangannya kepada Allah, dan Anda adalah pelaku kezaliman tersebut, perhatikan, Anda dalam bahaya. Anda dalam bahaya. Karena kalau ada seorang yang terzalimi, dia mengangkat tangannya ke langit, itu artinya dia sudah memindahkan persidangan dunia kepada persidangan akhirat. Kalau ada orang terzalimi dan dia mengangkat tangannya ke langit, itu tandanya Anda dalam bahaya, karena dia sudah memasrahkan semuanya bukan kepada hakim dunia, jaksa dunia, bukan juga kepada advokat, pengacara-pengacara yang ada di dunia, tapi itu semua langsung ia serahkan kepada Allah. Dan kalau Allah yang sudah bermain, dan kalau Allah yang sudah ikut andil dalam perkara kezaliman yang pernah Anda lakukan, hidup Anda gak akan pernah selamat, pasti binasa. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Allah berfirman, apabila bumi digoncangkan berturut-turut, gempa lagi, dan gempa lagi lebih dahsyat. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan ketika Rabbmu datang kepadamu sedang malaikat berbaris-baris. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam
Dan pada hari itu menjadi ingatlah manusia, tetapi ingatan mereka tidak lagi berguna. Dan Allah berfirman juga jemaah, hal yanzuruna illa ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Allah berfirman di Al-An'am 158, mereka menanti-nantikan tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan Rabb Allah maksudnya, atau kedatangan tanda-tanda dari Rabbmu, Allah yang maha pemurah, Allah yang maha pengasih kepada mereka yang mereka harapkan belas kasihnya, tapi pada orang-orang kufar hanya siksaan yang mereka dapatkan. Abu Ja'far Ar-Razi, beliau meriwayatkan dari Ar-Rabi bin An-Nas dari Abu Aliyah tentang firman Allah yang tadi, mereka mengatakan para malaikat datang di bawah naungan awan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala datang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya walahum yunsarun, bagi mereka tidak akan pernah ada yunsarun. Apa yunsarun? Bagi mereka tidak akan pernah ada yang menolong. Wa ma lahum min nasir, nggak ada yang nolong mereka. Mau kolega-koleganya, orang yang dulu sering membiayai hidupnya, mengcover segala macam-macamnya, nggak bisa nolong mereka, nggak bisa nolong mereka. Mereka nggak ada penolongnya. Ayat 211, Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bainah. Ketika Bani Israel ditanyakan kepada mereka, berapa banyak tanda-tanda kebenaran yang nyata yang telah Allah berikan kepada mereka. Kam atainahum min ayatin bayyinah, min ayatin bayyinah, berapa banyak ayat-ayat kebenaran sudah kami datangkan kepada kalian wahai Bani Israel. Wa may yubaddil ni'matallah, dan barang siapa yang menukar nikmat Allah setelah datangnya nikmat itu kepada mereka, yarhamukallah, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksanya kepada mereka. Wa may yubaddil ni'matallah mim ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Nikmat apa yang dimaksud? Ayo kita lihat bagaimana para ulama menjelaskan. Nikmat yang dimaksud yang pertama nikmat iman. Yang kedua nikmat istiqamah. Makanya kemarin ada kalimat, tidak ada yang lebih besar yang Allah karuniakan pada seorang hamba setelah imannya kecuali istiqamah. Iman itu nikmat yang paling besar. Habis iman, istiqamah. Ada seorang hamba beriman, kalau dia istiqomah, dia telah dapatkan sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan semua isinya. Karena iman itu lebih mahal dari dunia dan seisinya. Iman, kunci masuk surga, la ilaha illallah. Itu apa? Iman. Kunci surga iman. Hadirin, makanya wa may yubaddil ni'matallah, siapa yang mengganti nikmatnya Allah. Iman berarti diganti dengan kufur. Istiqomah berarti diganti dengan futur. Iman diganti dengan apa? Kufur. Istiqomah diganti dengan apa? Futur. Futur itu rasa malas dalam beramal salih. Dulunya dia ngaji, setelah lepas dari pondok pesantren udah gak ngaji lagi. Futur. Dulunya dia rajin tahajud, tapi setelah impiannya terkabulkan gak pernah lagi tahajud. Dulunya dia rajin sedekah, tapi setelah hajatnya terkabulkan sudah gak pernah lagi sedekah. Dulunya dia subuh selalu bangun hadir di majelis ilmu, tapi ketika futur melanda sudah tidak lagi dia hadir ke majelis ilmu. Berarti kita dalam bahaya. Kalau ciri-ciri ini ada dalam hidup kita, mulai malas bangun subuh,
malas untuk sholat, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau bersedekah, malas menghadiri ke majelis ilmu, malas untuk melakukan banyak amal salih, malas untuk memikirkan perkara-perkara kebaikan yang sifatnya maslahat untuk banyak orang, boleh jadi hidup kita sedang dalam bahaya. Kefuturan lagi melanda, dan kalau dibiarkan penyakit itu bisa menggerogoti semua tubuh kita. Walhasil kita mati konyol, mati dalam keadaan tidak beramal salih. Mati konyol kan? Mati dalam keadaan gak beramal salih, mati konyol. Karena tugas kita wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita kan cuma beramal salih. Ya'budun, beribadah. Ibadah itu ya amal salih. Ibadah doang isian hidup kita kan, yang semuanya difokuskan kepada Allah. Wa may yubaddil ni'matallah, maka kalau dia ganti nikmatnya Allah, iman diganti dengan kufur, istiqamah diganti dengan futur, min ba'di ma ja'athu, setelah Allah datangkan beragam macam nikmat pada kalian. Allah kasih nikmat mata, Allah kasih nikmat telinga, Allah kasih nikmat lisan, bicara, kaki, melangkah, tangan, mengetik, gigi, menghancurkan makanan yang sedang dikunyah, usus 12 jari, lambung, ada paru-paru, ginjal, jantung, dan semua nikmat yang Allah kasih. Kok dia gak sadar bahwa seharusnya dipakai dalam ketaatan? Fa innallaha syadidul iqab, maka ketahuilah azabnya Allah sangat pedih. Allah itu Ghafurur Rahim, betul maha pengampun lagi maha penyayang, tapi jangan lupakan Allah juga syadidul iqab, sangat berat siksaannya. Allah berat siksaannya. Jangan anggap sepele siksa Allah, karena sungguh sangat berat siksa Allah Subhanahu wa taala. Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya, sungguh kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, karena orang kafir cuma nikmatin dunia. Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya, orang-orang kafir dijadikan indah dunia atas mereka. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Wal ladzina taqau, mereka memandang hina orang-orang yang bertakwa. Fauqahum yaumal qiyamah, padahal orang beriman dan orang-orang bertakwa nanti kedudukannya di atas mereka pada hari kiamat. Jauh. Asalkan iman, asalkan bertakwa, kedudukan kita jauh dibanding orang-orang yang kafir. Wal'iyazubillah. Wallahu yarzuqu man yasha bi ghairi hisab, dan Allah akan mengkaruniai rezeki tanpa batas pada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi kaya soalan kerja keras atau soalan Allah yang bagi rezeki? Kaya karena kerja keras atau karena Allah? Allah. Sukses itu karena Anda berhasil kerja keras sebab diri Anda, atau karena Allah yang mengizinkan? Allah. Kalau ini tentang tauhid ya jemaah, jadi bahasanya tentang tauhid. Jangan nanti menjadi alasan untuk bermalas-malas dalam mencari rezeki ya. Tapi ini tentang tauhid. Kalau kaya karena kerja keras, harusnya orang yang paling kaya adalah yang paling keras dalam bekerja. Siapa? Tukang batu. Keras. Tapi nyatanya belum tentu. Kalau karena membuka toko 24 jam cukup membuatnya menjadi orang yang paling kaya raya, harusnya yang paling kaya raya adalah orang yang buka tokonya 24 jam. Burjo, Warmindo, yang buka 24 jam harusnya ia jadi pihak yang paling kaya, tapi kenyataannya belum tentu.
Kalau kekayaan itu ditakar dari seberapa banyak ilmu yang dia miliki, harusnya para profesor-profesor, doktor-doktor adalah orang yang paling kaya. Tapi kenyataannya belum tentu. Belum tentu. Tapi kekayaan ini adalah tentang yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka bicara tentang kekayaan, kekayaan adalah karunia dari Allah. Ada orang gak kerja keras, tahu-tahu jadi orang kaya. Kenapa? Faktor yang pertama, karena dia anaknya orang kaya. Bapaknya kerja keras, dia tinggal ngelanjutin perjuangan bapaknya. Bapaknya dulu bangun A, bangun B, bangun C, bangun Z, dia tinggal ngelanjutin aja. Dia gak ikut usaha, gak ikut pusing mikirin, kulakan, belanja barang, manajemen, mengatur gimana cash flow dan apa segala macamnya. Udah dirintis sama bapaknya, dia tinggal ngelanjutin doang. Jadi orang paling kaya. Atau bahkan ada orang gak berusaha, tiba-tiba dapat warisan. Ya rahmukallah. Atau ada orang tiba-tiba dia Allah kasih hadiah menang undian 1 unit Mercedes-Benz, begitu dijual harganya 1 miliar. Kekayaan itu tentang Allah yang mau ngasih. Makanya sahabat TikTok, YouTube, Instagram, hari ini yang di rekening ada 10 juta, 100 juta, punya uang 1 miliar, atau bahkan mungkin lebih daripada itu beserta aset-aset yang tersebar di mana-mana. Ingat bahwa Allah yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah yang kasih rezeki may yasha kepada siapa yang Allah mau. Maka kenapa uang Anda hari ini 10 juta, 100 juta, 1 miliar? Karena Allah mau uang itu ada di tempat Anda. Makanya uang itu ada di rekening Anda. Terus, apakah Allah gak menginginkan sesuatu? Apakah Allah gak menginginkan supaya kita menyalurkan di tempat yang baik? Yarzuqu may yasha, Allah kasih kepada siapa yang Allah mau kasih. Allah bagi kepada siapa yang Allah mau bagi. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, karena Allah want something from us. Allah want something from us. Allah mau sesuatu dari kita. Tulis di kolom komentar ya sahabat. Allah want something from us. Allah mau sesuatu dari kita. Kenapa kok kita yang dititipi uang itu, bukan yang lain? Kenapa kok uang itu ada di dompet kita, di rekening kita, di bawah bantal kita, di lemari kita, di berangkas kita? Kenapa nggak Allah titipin sama orang lain? Itu karena Allah ingin kita mengelolanya dengan baik. Hak lisaili wal mahrum. Ada hak-hak orang yang minta ataupun yang menjaga dirinya dari meminta-minta. Ada hak mereka yang harus kita sadar, kode dari Allah yang harus kita jemput. Ada pihak yang harus kita bahagiakan, kita sumringahkan dengan senyuman. Ada sesuatu hal yang Allah mau kita ikut mengalokasikan rezeki dari Allah kembali kepada Allah, bukan uang kita. Sekali lagi, uang siapa? Uangnya Allah, bukan uang kita. Makanya Nabi itu mengajarkan konsepnya, dulu sering saya ucapkan, Allahumma hadza minka walaka. Riwayat Tirmidzi. Ketika Nabi hendak berkurban, Nabi salah satu yang dibaca beliau, Allahumma hadza minka, ya Allah ini dari siapa? Darimu ya Allah. Allahumma hadza minka, ya Allah ini darimu ya Allah, walaka kembali kepada
Allah. Rumus bersedekah dicatat di screen video, sebarluaskan. Rumus bersedekah itu bukan dengan kalimat, ya Allah ini uang saya ya, saya sedekahin. Bukan. Tapi rumus bersedekah itu adalah Allahumma hadza minka walaka. Ya Allah, ini semua darimu kembali kepadamu. Itu rumus sedekah. Dan kalau sudah mengeluarkan harta di jalan Allah, kita hafal rumus kita. Bil, B berikan, I ikhlaskan, L lupakan. Bil, B berikan, I ikhlaskan, L lupakan. Dah. Dan kita harus tahu ini dari Allah kembali kepada Allah. Itu hadis riwayat Imam Tirmidzi, pola dalam memberi, ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ngajarin. Allahumma hadza minka walaka ya Allah. Ya Allah ini darimu kembali padamu. Bukan ya Allah ini dari saya. Ya Allah ini kerja keras saya. Ya Allah ini. Bukan selalu dan melulu tentang kita. Bukan selalu dan melulu tentang kita. Tapi ini tentang bagaimana Allah hebatnya menolong kita. Maka teman-teman tulis di kolom komentar. Bukan kita yang hebat, tapi Allah yang menghebatkan. Tulis di kolom komentar. Bukan kita yang hebat, tapi Allah yang menghebatkan. Yang menghebatkan itu Allah, bukan kita. Bukan karena kita mampu, tapi Allah yang memampukan. Bukan karena kita berilmu, tapi Allah yang memberi ilmu. Bukan karena kita kerja keras, tapi Allah yang memberikan kita kesempatan untuk kerja keras. Secara ranah tauhid, maka keakuan ini karena saya itu nggak ada. We are nothing. Kita nggak ada apa-apanya. Allah is everything. Hanya ada Allah aja di benak kita, karena Allah segala-galanya buat kita. Bukan kitanya. Bukan kita yang hebat, tapi Allah yang menghebatkan. Ini konsep dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 212. Wallahu yarzuqu man yasha. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberi rezeki kepada siapa yang Allah inginkan tanpa batas. Allah mau Mas Bama nanti jadi kaya, mudah bagi Allah. Haqqan jamaah, mudah bagi Allah membuat Mas Bama jadi kaya raya. Tiba-tiba ada seorang wanita kaya raya mengajukan diri, Mas Bama tolong nikahin aku ya. Heran nikah sama orang kaya raya. Bisa aja jemaah. Waduh. Bisa aja. Tapi kan solihah dulu, benar, jelas kata Nabi SAW, tungkahul mar'ah li arba, wanita dinikahin karena 4, li jamaliha, wali maliha, wali hasabiha, wali diniha. Rata-rata laki-laki ngeliat perempuan awalannya cantik dulu, berikutnya hartanya gimana, berikutnya nasabnya gimana, agama kadang diakhirkan. Makanya Nabi menegaskan, fadfar bizatiddin taribat yadak, fokus cari perempuan yang baik agamanya, tanganmu gak akan pernah berdebu. Harta bonus, tapi mudah bagi Allah kan, kalau Allah mau mengangkat derajat seseorang. Ada seseorang awalnya hutangnya banyak, sekian ratus juta, kenal sama seseorang, lalu kemudian orang ini membantunya melunasi hutangnya, memberikan modalnya.
Ada aja jemaah. Cara Allah menghadirkan seperti itu ada. Episode cerita berikutnya mungkin nanti berbeda, Allahu a'lam bishawab. Tapi pada episode di awal itu cara Allah. Sangat gampang bagi Allah menghadiahkan kepada seorang hamba. Persis seperti ayat ini yang lagi kita pelajari. Wallahu yarzuqu man yasha. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah kasih rezeki mayyasha kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah mau kamu, ya kamu yang dikasih. Allah mau ini, ya ini yang dikasih. Allah mau kepada dia, dia yang dikasih, jemaah. Yarzuqu mayyasha. Maka Allah tuh membagi harta sebagaimana Allah membagi amal. Nggak usah iri. Rezeki tertakar tidak mungkin tertukar. Anda punya uang 250 juta pun kalau itu belum rezeki Anda nggak bakal jadi apa-apa. Kita punya uang 250 juta, pengennya bangun rumah, pengennya nanti rumah itu menjadi tempat untuk kita tinggal, pengennya nanti rumah itu jadi tempat untuk anak-anak kita bermain di sana, pengennya nanti dekat sama masjid, kita nanti membersamai masjid lah, apalah. Kalau emang belum rezekinya mau apa jemaah? Anda kerja keras banting tulang, kalau ternyata bukan rezeki Anda, Allah cabut, bisa nggak? Bisa. Kerja keras kita, ngumpulkan uang, terkumpul 200 juta, 300 juta. Satu sakit Allah hadirkan cukup menghabiskan semua tabungan yang Anda cari 10 tahun. Kita ngumpulin uang 200 juta, 300 juta, bertahun-tahun ngumpulin. Capek. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tiba-tiba Allah uji dengan satu sakit, habis semua uang yang 10 tahun atau belasan tahun dikumpulkan. Bisa atau enggak? Piece of cake. Sangat mudah bagi Allah. Ngambil semuanya. Kita kulaan, kita dagang, sampai lupa sholat, sampai lupa waktu, sampai lupa Allah manggil, sampai lupa zakat, infak, sedekah. Pokoknya dagang, cuan. Kulaan. Allah ambil itu barang dagangan yang penuh sesak di toko, di kedai, di restorannya. Bisa atau enggak dalam beberapa waktu? Bisa. Hei jago merah, wahai api, bakar kedainya hambaku. Allah bilang gitu, bisa nggak? Akhirnya semua barang dagangan yang seharga total hampir 1 miliar dan semua aset-asetnya, bifet-bifetnya, rak-raknya, mejanya, kursinya, semua peralatan dapurnya hangus, terbakar semua. Gampang bagi Allah. Wallahu yarzuqu man yasha. Allah yang kasih rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka jangan gaya jemaah. Rezeki karena saya. Rezeki karena emang saya pintar, cerdas, saya paham. Itu wasilah. Tapi kan ada pola rezeki Ustadz. Pola rezeki itu harus diikhtiarkan, harus begini. Bangun reseller, bangun member, bangun kaki di bawahnya lah, apalah segala macam lah. Bangun lagi nanti ada orang yang lebih banyak menjualkan apa barangan yang kita punya. Itu wasilah. Itu apa? Wasilah. Perantara. Penyambung rezeki yang datang pada Anda itu perantara, wasilah. Allah bisa cabut nggak? Bisa. Tiba-tiba semua orang yang biasanya kulaan di kita sekarang kulaannya udah nggak di kita lagi. Dia kulaannya di tempat lain. Orang yang biasanya jualin barang dagangan kita tiba-tiba dia menjualkan barang dagangannya orang dan gerbong di belakangnya semua menjualkan itu semua. Bisa. Sangat bisa.
Allah itu kasih rezeki kepada siapa yang Allah mau. Yarzuqu man yasha. Allah kasih rezeki kepada siapa yang Allah mau bagi. Jangan sombong, jangan sesumbar, semua hanyalah titipan. Ilmu titipan, harta titipan, pakai untuk nolong agama Allah. Nyawa pun, bahkan nyawa kita punya kita atau titipan? Titipan. Kalau punya kita kan malaikat maut datang, entar dulu, jangan dicabut, kan ini punya saya. Bisa bilang gitu sama malaikat? Malaikat maut, entar dulu ya, loh orang ini nyawa saya, kenapa kamu mau nyabut sih? Nggak bisa. Malaikat maut tuh nyabut atas perintah Allah, artinya semuanya miliknya Allah. Jadi secara tauhid, ini sekali lagi jemaah, urusan tauhid, rezeki itu dari Allah. Tapi tugas kita nanti urusan dunia, manusia itu Allah perintahkan, innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak merubah nasib kita kecuali kalau kita mau merubah nasib kita. Artinya kita punya kewajiban ikhtiar terbaik, itu ranah kita. Ikhtiar dengan ikhtiar yang terbaik, itu ranah kita. Jadi ranah kita itu ikhtiar terbaik. Lakukan, do it. Lakukan aja, do it. Lakukan yang terbaik, karena itu ranah kita. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan dialah Allah yang memberikan rezeki kepada orang yang dia kehendaki bighairi hisab, tanpa batas. Artinya kata Al-Imam Ibnu Katsir di halaman 688, Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah mau bagi dari hamba-hambanya yang Allah pilih, dan Allah memberi karunia kepadanya secara berlimpah, tanpa batas, tanpa hitung-hitungan, baik di dunia maupun di akhirat. Allah tuh kalau udah ngasih nggak hitung-hitungan. Nafas gratis apa bayar? Mata ngeliat gratis apa bayar? Gigi bisa ngunyah gratis atau bayar? Lidah bisa mengecap rasa gratis atau bayar? Itu jantung yang tiap detik berdetak. Anda tidur pun dia tetap bekerja. Gratis atau bayar? Gratis. Semua gratis. Allah tuh gak pernah hitung-hitungan sama kita. Kadang kita yang hitung-hitungan sama Allah. Ya Allah, udah sedekah ya 100.000. Kan janjimu minimal 10. Berarti hari ini harus dapat 1 juta ya. Kita yang seringnya hitung-hitungan sama Allah. Padahal Allah ngasih gak pernah hitung-hitungan. Oh iya hambaku, kamu minta balasan. Kamu sedekah 100.000 minta minimal 10 kali lipat. Aku kasih nih, tapi aku berhentikan detak jantungmu ya. Ya Allah, jangan, belum siap mati ya Allah, belum siap mati. Ayo loh, gimana jemaah? Oh ya, kamu hitung-hitungan sama aku ya. Ini aku kasih 10, tapi aku ambil tanganmu yang kanan ya. Aduh. Kayak apa rasanya Anda dikasih 10 kali lipat dari sedekah Anda 100.000, dikasih ganti 1 juta, tapi tangan kanan Anda diambil. Milih mana? 1 juta apa tangan kanan? 1 juta atau tangan kanan? Ya tangan kanan jemaah. Mahal nih hadirin. Makanya Allah mengingatkan, Allah memberi berkah yang berlimpah tanpa batas kepada hamba yang Allah pilih. Jadi kita dipilih, dikasih rezeki itu orang-orang terpilih. Pakai untuk nolong agama Allah. Ngelihat ada yang doyong, Ustadz, musola di rumah saya itu doyong tuh, bantu. Kemana aja, bantu. Ada guru ngaji di kampung yang ikhlas, yang menyampaikan yang hak Al-Quran,
firman Allah, hadis Rasulullah. Guru ngaji di kampung ini sangat terbatas. Sangat perlu kita membersamainya dalam perjuangan beliau di kampung, di desa. Bantu mereka jemaah. Ada yang tulus banget, ikhlas. Beliau ini ngajar TPQ, ngajar TPA, tapi minim apresiasi. Bantu jemaah. Di desa-desa Anda, di tempat Anda tinggal, bantu bersamai. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, an-nasu ma'a syuyukhihim. Hendaknya manusia itu selalu bersama gurunya. Maksudnya bersama gurunya, ya menemani perjuangannya, ya membersamai derap langkah dakwahnya. Kalau beliau butuh fasilitas dan kita bisa memfasilitasinya, kenapa enggak? Lagi butuh apa Pak Ustadz? Ini untuk anak-anak TPQ, TPA. Lagi insya Allah kita lagi mau beli Al-Quran. Al-Qurannya udah pada robek. Ya baik Pak Ustadz, butuh berapa? Oh santri di sini baru 12. Ya nanti saya belikan 13. Bersamai jamaah, bersamai. Apalagi yang terpencil di tengah-tengah perdesaan, perkampungan, belum tersentuh teknologi. Ada banyak loh guru-guru yang ikhlas. Mereka gak ngerti sosial media, mereka gak me-live streamingkan kajian, mereka gak me-live streamingkan kalau mereka ada taklim. Tapi beliau nih guru-guru yang ikhlas, bantu beliau-beliau. Sambangi rumahnya, datangi. Jemaah, an-nasu ma'a syuyukhihim. Manusia harus senantiasa membersamai guru-gurunya. Kalau saya sama yang jauh aja, silakan. Karena manusia punya kecenderungan. Mungkin kurang berkenan sama yang dekat, atau mungkin bagaimana, ada persoalan mungkin di sebuah wilayah, atau mungkin terlalu materialistik, atau mungkin gimana-gimana. Silakan aja. Tapi selama Anda punya guru, jadikan orang itu sebagai guru. Selama Anda bisa menjadikan satu orang alim sebagai jembatan Anda dengan syurga dan jauh daripada neraka, jadikan satu orang alim. Jadikan satu orang alim sebagai jembatan Anda masuk syurga dan jauh dari neraka. Tapi online boleh gak Ustadz? Boleh. Dengan syarat, kalau bisa Anda ketemu, jumpa langsung dengan beliau, duduk di majelis ilmunya beliau, hadir ke kajiannya beliau, hadir di majelis ta'limnya beliau, datangi. Kalau pas lagi dekat ngaji misalkan di kotanya Anda, datangi. Jangan ditinggal, jangan di skip, datang. Saya mau ketemu siapa? Guru saya. Karena hari ini orang bisa menimba ilmu, salah satunya lewat sosial media. Dan pastikan itu orangnya ada di dunia nyata jemaah. Jangan-jangan yang Anda ambil itu robot. Jangan-jangan yang Anda ambil itu akun fake. Maka pastikan orangnya ada juga di dunianya nyata. Begitu. Karena sekarang kan ada ya meta human. Ada meta human. Meta human itu adalah manusia yang hanya ada di dunia maya. Contoh, Spider-Man itu dunia nyata ada gak? Gak ada. Ya itu film tapi cukup membuat akalnya anak-anak kita itu mempercayai hal itu. Makanya waktu tayang premier pertama ada anak kecil lompat dari apartemen lantai ke-17 ya kalau gak salah. Anak kecil ini lompat begini, disangkanya tangannya keluar jaring, ternyata jatuh terjun bebas meninggal dunia. Ya Allah. Karena film cukup membangun pola pikir, pola rasa, pola tingkah laku dari film. Makanya 4F, ingat 4F? Fun, food, fashion, film. Fun, food, fashion, film.
Itu mengubah. Dari cara berpakaian aja udah ketahuan. Wah, ini cara berpakaian ala-ala apa gitu. Dari cara dia mengkonsumsi makanan aja ketahuan. Dari cara dia funnya orang beriman kan ngaji ya. Ya nggak sih? Orang beriman itu nyari fun di mana? Idza marartum riyadil jannah farta'u. Kalau kamu mau senang, coba datang tuh ke taman-taman surga, kata Nabi. Ya Nabi, taman surga itu mana? Majlis ilmu. Artinya fun buat orang-orang beriman, ya ngaji, ya baca Quran, ya sedekah, ya ketemu orang salih, ngecas satu sama lain, kumpul sama orang salih. Itu funnya orang beriman. Orang beriman tuh gak mencari kesenangan pada minuman khamar. Orang beriman tidak mencari kesenangan pada apa yang Allah haramkan. Nyari kesenangan cara gimana? Pacaran. Hai beb, udah tahajud belum? Udah sahur belum? Jangan lupa sahur ya. Enggak, orang beriman, tulis di kolom komentar sahabat, orang beriman tidak mencari kesenangan pada yang diharamkan. Orang beriman tidak mencari kesenangan pada yang diharamkan. Enggak. Senengnya mereka tuh kalau mereka ngaji, sholat, kumpul orang salih. Nabi aja, Nabi pernah bilang sama Sayyidina Bilal bin Rabah, Ya Bilal arihna bis sholah. Wahai Bilal, arihna. Apa arti arihna? Gembirakanlah aku. Artinya funnya Nabi itu, senengnya Nabi kalau Nabi sholat. Ya Bilal, arihna bis sholah. Wahai Bilal, saya mau tenang hidupnya, saya mau tentram, saya mau senang. Kumandangkan azan, saya mau sholat. Allahu Akbar. Jadi funnya orang beriman tuh bukan yang diharamkan. Funnya orang beriman tuh dengan ketaatan. Itu fun. Itu jemaah. Allahu Akbar walillahilhamd. Jadi Allah memberi rezeki yang berlimpah, karunia tanpa batas bagi orang yang Allah kehendaki. Maka ayo kita pakai semua untuk menolong agama Allah. Barakallahu fikum. Terbuka lebar bagi jamaah. Semoga Allah memuliakan jamaah semuanya. Kalau ada yang mau membersami di grup WhatsApp kajian saya, bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Terima kasih waktu luangnya. Terima kasih paket data dan kuota-kuotanya yang dipakai untuk ngaji belajar bersama di pagi ini. Terima kasih untuk tap-tap layarnya. Terima kasih atas gift-gift terbaiknya yang gak pernah mungkin bisa kami membalasnya. Terima kasih atas waktu luang yang begitu berharga yang jamaah luangkan untuk belajar bersama di pagi ini. Satu yang kami minta dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang mulia, semoga Allah mengganti itu semua dengan syurga firdaus tanpa hisab untuk jamaah online dan jamaah offline Masjid Fatimah Garung Wonosobo. Amin ya rabbal alamin. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Silakan Mas Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, meridhoi dan melindungi Pak Ustadz, kita semua dan seluruh kaum muslimin. Izin 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama sesuai topik, yang kedua mohon maaf tidak sesuai topik. Yang pertama sesuai topik tapi agak mundur atret sedikit. Ayat 208. Ayat 208 Al-Baqarah ini yang artinya, wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Dari pengalaman tinggi, dari Nabi Adam sampai Adam sekarang ini, Adam Smith belum mati. Bahkan jumlahnya lebih banyak daripada manusia.
Yang menjadi pertanyaan, bagaimana agar terhindar dari godaan langkah-langkah setan ini? Itu yang pertama dulu. Jazakumullah asal jaza Mas Hadi sekeluarga, semoga dimuliakan Allah, jamaah online offline semua dan kaum muslimin selalu dalam berkah rahmat dan dimuliakan Allah. Gimana cara menghindari langkah-langkah syaitan? Cara yang pertama, banyak-banyaklah memohon pertolongan kepada Allah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. An-Nisa ayat 28, manusia itu penuh dengan kelemahan. Sedikit aja digoda dia bisa terjerembab dalam godaan syaitan. Tapi dengan benteng, perisai, perlindungan dan pertolongan Allah, kita akan terjaga dari ajakan pujuk rayunya syaitan. Yang kedua, paksakan untuk jadi baik, beramal yang baik. Seorang hamba itu kalau mau beramal salih awalnya harus dipaksakan. Lama-lama terbiasa, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama menjadi karakter. Awalnya dari apa? Paksain. Pagi bangun, sholat, tahajud, sholat, subuh, paksain ngaji. Jangan sampai gak ngaji. Ini timing-timing kita menambah pundi-pundi ilmu kita, supaya makin banyak ilmu yang kita tahu, makin sedikit celahnya syaitan menggoda kita, karena kita punya ilmu melawannya. Kan syaitan punya ilmu ya, supaya nyesatin kita, goda kita, bujukin kita. Kita harus punya ilmu melawannya. Dapat dari mana? Belajar. Maka itu jawabannya Mas Hadi, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, mohon maaf tidak sesuai topik, mengenai haji dan umroh. Bila masuk Masjidil Haram disunahkan untuk tawaf. Mohon dijelaskan keutamaan-keutamaan tawaf, dan sebenarnya pada saat tawaf itu kalau bersinggungan lawan jenis batal atau tidak, karena jumlahnya ribuan bahkan jutaan di sana. Jazakallahu khairan katsiran. Wa jazakumullah sana jaza. Semoga Allah memuliakan Mas Hadi, keluarga besar Mas Hadi dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Terkait tentang tawaf, bersenggolan dengan lawan jenis itu batal atau tidak, beberapa pendapat ulama. Ada yang mengatakan tidak batal, ada yang mengatakan batal. Maka nanti diambil pendapat ulama yang mana. Tapi kalau di Mekah itu biasanya mengambil ulama yang mazhabnya mazhab Hambali, atau imamnya disebut Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hambal. Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mah mazhab Hanafi. Mazhabnya mengambil mazhab Hambali. Imamnya Imam Ahmad bin Hambal, tidak batal. Begitu ya Mas Hadi. Tapi kalau pendapat daripada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, maka itu batal. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Keutamaannya tentang keutamaan tawaf apa? Tawaf itu menyatukan, bukan menyatukan, lebih tepatnya adalah melaksanakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anjurkan di dalam ibadah haji dan umrah. Dan saat orang melaksanakan apa yang Allah perintahkan, keutamaannya otomatis Allah mencintainya karena dia hamba yang taat. Lebih-lebih banyak doa yang bisa dipanjat di tempat mustajab, salah satunya di multazam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Maka berdoalah di sana dan doa kita akan berpotensi dikabulkan. Juga semua bacaan zikir itu membuat kita menjadi hamba yang makin dekat sama Allah, dan doa-doa yang dibaca saat tawaf pun juga menjadi doa yang istimewa di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita telah berkorban banyak, mengeluarkan dana yang tidak sedikit sampai 40 juta. Itu kan dana gak sedikit. Saat dikorbankan untuk Allah,
Allah ganti yang lebih baik, insya Allah. Begitu jemaah, semoga terjawab. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan dari sosial media? Buat sahabat, kalau ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Barakallahu fikum. Silakan Mas. Jam berapa Mas? Sekarang? Iya. Jam 5.34. 5.34. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan jamaah dan kaum muslimin selalu dirahmati dan diberkahi Allah. Pertanyaan titipan Ustaz dari WA dari Ibu Titik di Borobudur. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Mengenai pertanyaannya, setelah pulang umroh kenapa sholat tahajud rasanya lempeng, gak ada rasanya, agak gak mesra gitu sama Allah. Apakah umrohnya ada yang salah? Tapi sholat duha rasanya nikmat, jadi yang gak berasa sholat tahajud. Jazakumullah khairan Ustaz. Semoga Allah memuliakan yang bertanya seluruh kebesaran seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Al-imanu yazidu wa yantaqis, yazidu bit-ta'ah wa yantaqisu bil ma'siyah. Iman naik karena taat, iman turun karena maksiat. Coba tanyai diri kita, kalau kita gak ada rasa getaran-getaran, kalau kita sedang dalam keadaan tahajud, maksiat menjadi salah satu penyebabnya. Maka coba dilihat, karena boleh jadi kita sedang bermaksiat. Maksiat itu yang membuat sholat jadi gak nikmat, ataupun yang lainnya. Maka perbaikinya dengan taat kepada Allah. Paksakan hadir rasa nikmat itu dalam sholat-sholat kita. Begitu, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Jamaah yang dirahmati Allah, terima kasih banyak sudah bertanya. Mohon maaf atas pertanyaan yang belum bisa terjawab karena keterbatasan waktu. Insya Allah mudah-mudahan lain kesempatan akan lebih banyak pertanyaan yang dijawab. Alhamdulillah, Masjid Muhammad Al-Fatih sudah dipakai sejak 14 November 2022 dan kini naik tiang-tiang lantai 2-nya sudah dicor beberapa. Nanti pelan-pelan kita beli besi untuk bangun lantai atasnya, dan nanti akan ada tempat untuk yang ngampu di sana juga. Ada Mas Topan, Ustadz Ilham. Insya Allah nanti pun akan bertempat tinggal di dekat masjid itu untuk menggawangi masjid tersebut, untuk jaga masjid tersebut, beserta saya juga akan ikut andil di sana dengan sama-sama kita nanti berjuang di sana, dan di sini juga akan terus sebagai tempat yang dipakai di dalam mensyiarkan agama Allah. Bagi jamaah kalau ada yang mau ikut terlibat dalam proyek amal jariah, wakaf daripada pembangunan masjid dan pembangunan segala macamnya yang ada di sana, bisa tap link di bio ya jemaah, atau nanti bisa lihat langsung supaya langsung melihat, oh ini ya bangunannya, oh ini ya tanahnya. Ahlan wa sahlan kalau ada yang mau membersamai. Bisa tap link di bio, sampaikan aja hajatnya. Barakallahu fikum. Dan bagi sahabat yang ada di Limpung Batang, insya Allah hari ini kami akan ke Limpung dan Batang. Kajiannya besok pagi jam 6 di Limpung Batangnya di mana nanti kami share di poster ya. Silakan yang di grup nanti dipantau aja. Dan kemarin udah kami share juga infonya di grup. Nanti kami share ulang supaya lebih mungkin bisa di save. Begitu ya sahabat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.